Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Isla. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang pelajaran matematika materi pecahan. Saksikan terus videonya, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke, definisi pecahan anak-anak yaitu bagian dari keseluruhan. Maaf tulisannya agak jelek ya. Contoh, ada satu lingkaran, saya bagi 4. Oke, satu saya arsir. Kalau ditulis dengan bilangan pecahan 1/4. Dari mana 1/4? Dari satu bagian yang diarsir, dan seluruhnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ini ditulis di bawahnya ini. Terus yang atas ini anak-anak disebut pembilang. Oke, paham anak-anak untuk definisi pecahan? Nah, ini masih pecahan biasa. Contoh lagi, ada satu persegi panjang. Nah, ini saya bagi menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 bagian. Yang saya arsir 1. Kalau ditulis dengan angka, bilangan atau bilangan pecahan 1/2, 1/6, karena 1 dari seluruhnya ada 6 bagian. Bagaimana kalau menyebutkan dengan kata atau kalimat? Ya, ditulis saja 1/6. Jangan dibaca 1/6/6. Ini salah anak-anak, salah. Yang benar yang atas ini benar. Jadi bilangnya 1/6. Oke. Pecahan biasa adalah pecahan yang jenis pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil. Jadi nilai pembilang ini lebih kecil. Contoh 1/4. 1, apa ini tadi namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut 1/4. 1 lebih kecil daripada 4. Contoh lagi 3/6. 3 lebih kecil daripada 6. Kan 3 itu lebih kecil kan? Dan 3 ini posisinya pembilang. Paham anak-anak ya? Yang bawah ini penyebut. Ya, lanjut pecahan campuran sekarang anak-anak. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan asli
dan bilangan pecahan. Contoh contoh 31/4. Ini mana yang bilangan asli? Ini bilangan asli anak-anak. Ini disebut bilangan asli, yang depan sendiri, bilangan asli. Yang ini bilangan pecahan. Tadi bilangan pecahan ada pembilang dan penyebut sama. Nah, ini contoh dari pecahan campuran lagi. Lanjut anak-anak, sekarang ke pecahan desimal. Pecahan desimal ini adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian dengan angka 10, 100, dan 1000. Dan seterusnya, masih ada 1000, 10.000, dan 100.000, dan seterusnya. Pecahan desimal ditandai dengan koma. Contoh ya, pecahan desimal 1,5. Ini contoh, ini pecahan desimal. Contoh pecahan desimal lagi. 2,5 ditandai dengan koma. Ini contoh dari pecahan desimal. Saya tulis di sini contoh pecahan. Selanjutnya pecahan persen anak-anak, persen, atau dikasih lambang dengan ini. Nah, ini persen, lambangnya persen. Pecahan persen ini biasanya kalau dijadikan pecahan biasa 1/100, 20/100. Ini kalau dijadikan persen, disederhanakan, jadinya 20%. Nih kalau dijadikan persen. Itu bentuk-bentuk atau jenis-jenis pecahan. Ada 4 bentuk. Yang pertama, atau 4 jenis. Yang pertama yaitu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat ya itu tadi, macam-macam atau jenis-jenis bilangan pecahan anak-anak. Ada 4. Yang pertama tadi pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan terakhir yang keempat yaitu persen. Kita lanjut atau materi. Kita lanjut ke materi pecahan senilai anak-anak. Pecahan senilai. Yang disebut pecahan senilai yaitu pecahan apabila memiliki nilai yang sama. Bagaimana caranya bagaimana caranya bilangan pecahan itu bisa memiliki nilai yang sama?
yaitu dengan dikali atau dibagi dengan angka atau bilangan yang sama. Contoh nih, kita sebutkan senilai 2/4 bisa dikatakan senilai dengan 4/8. Caranya bagaimana? 2/4, kalau yang atas dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2, sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini senilai, sama dengan atau senilai. Jadi jika atasnya dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2, harus sama. Nanti hasilnya disebut senilai. Tuh, itu untuk pecahan senilai. Contoh lagi, 2/3. Senilainya bagaimana? Untuk cara menghitungnya, untuk senilai 2 dikali 2 dikali 2, 3 dikali 2 juga sama dengan 4/6. Nah, ini hasilnya senilai. Nah, pecahan senilai ini bisa juga disebut dengan diperbesar anak-anak, karena hasilnya harus dikalikan. Kalau dibagi atau dikurangi, nah itu namanya disederhanakan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya, dari konsep pecahan sampai dengan pecahan senilai, dari bentuk-bentuk sampai pecahan senilai. Oke, sekian dulu dari saya. Sekiranya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan, bisa dikonfirmasi di WhatsApp saya sendiri atau di komen di bawah. Oke, jangan patah semangat, tetap belajar, jangan takut sama matematika atau nilai. Terus stay at home, kita tetap belajar di rumah dulu. Goodbye.